Bab 248. Apakah win ini untukmu? Rupanya posisi Tuan Su begitu tinggi, sampai-sampai GM Tang datang sendiri untuk menemuinya. Ia adalah Tuan Hendrik yang tiada tandingannya. Beberapa orang itu berbisik-bisik, mereka merasa kagum sekaligus gentar. Orang yang berjalan masuk ini adalah Hendrik Tang yang sangat terkenal di distrik Zhongtian, dan ia juga terkenal dengan sebutan Tuan Hendrik. Mereka semua mengenalinya, ia adalah orang yang bertanggung jawab atas Hotel Zhongtian, Hendrik Tang. Hendrik Tang adalah bawahan Adler Yu yang paling hebat dan paling terkenal. Auranya sangat mengintimidasi, dia seorang yang sangat kuat dan pantang menyerah. Tuan Tang, rupanya Anda datang sendiri. Haha, mari tos untuk menghormatimu. Fendi Su bangkit berdiri dan menyambutnya dengan sopan sambil mengangkat gelasnya. Ia tak berani bersikap angkuh di hadapan Hendrik Tang yang jauh lebih kuat darinya. Ekspresi Hendrik Tang tampak cemas, dalam hati ia merasa panik. Begitu masuk ia segera tersenyum pada Cameron Lin. Ia menerima perintah dari Adler Yu untuk menyambut Cameron Lin secara khusus. Saat Cameron Lin masuk ke klub di yang seorang diri dan menghabisi keluarga Wen, Hendrik Tang juga berada di sana. Ia telah melihat kehebatan Cameron Lin yang tiada tandingannya dengan mata kepalanya sendiri, dan ia juga melihat seberapa hormatnya Adler Yu kepada Cameron Lin. Dan Adler Yu juga sangat berkuasa di kota Di, maka Hendrik Tang segera memahami, Cameron Lin sudah bisa disamakan dengan dewa. Dan karena saat Cameron Lin datang ke kota Di saat itu, ia menaikkan status Adler Yu, maka Hendrik Tang sendiri juga menerima keuntungan besar. Posisinya meningkat drastis mengikuti pimpinannya. Tuan Tang, tak kusangka Anda begitu menghargaiku, sampai-sampai mengirimkan 2 botol win yang sangat langka ini. Anda terlalu murah hati, mari tos untuk menghormati Anda. Sanjung Fendi Su, lalu meminum winnya. Hendrik Tang mengerutkan kening menatap Fendi Su. Saat ia melihat win di tangannya, ia tampak marah. Ini adalah win untuk Tuan Cameron, beraninya ia meminumnya. Bahkan Tuan Cameron saja tidak menyentuh winnya. Kenapa bocah bermarga Su ini menyentuhnya? Apakah ini untukmu? Tanya Hendrik Tang dengan dingin pada Fendi Su. Ini. Fendi Su tertegun melihat ekspresi Hendrik Tang, ia menjadi panik. Ia tak tahu kenapa tiba-tiba ekspresi Hendrik Tang berubah menjadi seperti ini. Bukan untuknya. Tak mungkin ia salah. Win ini dikirimkan ke ruangan ini. Dan Hendrik Tang sendiri juga datang ke sini. Memangnya di ruangan ini siapa yang lebih terhormat dibandingkan dirinya, Fendi Su? Tuan Tang, manajer di bawah pimpinan Anda lah yang mengirimkannya ke sini. Kata Fendi Su dengan hati-hati. Fendi Su, apakah kau menganggap ini sebagai lelucon? Kata Hendrik Tang tanpa sungkan, kau merasa berhak menyuruhku mengirimimu win. Tidakkah kau menyadari posisimu di keluarga Su dan posisimu di antara orang-orang ini tidak ada apa-apanya? Hendrik Tang merasa sangat jengkel win yang diberikannya untuk Tuan Cameron malah diminum oleh orang lain. Dan ini terjadi di dalam hotel yang dipimpinnya. Jika Tuan Yu mengetahui hal ini, tidakkah ia akan membunuhnya karena ia tidak menyambut Tuan Cameron dengan baik? Fendi Su ini benar-benar tidak tahu malu, hanya seorang yang tak berarti dari keluarga Su, berani bersikap sok di hadapan Tuan Cameron. Wajah Fendi Su memerah, ingin rasanya ia menggali lubang untuk bersembunyi. Tadi baru saja ia menyombongkan bahwa ia berteman dekat dengan Hendrik Tang, dan kini, ia membentaknya di depan banyak orang. Dan ia tak berani membantah Hendrik Tang, kekuatannya jauh di atasnya. Dengan kekuasaan Hendrik Tang, bahkan jika saat ini ia akan membunuhnya di Hotel Zhongtian, takkan ada anggota keluarga Su yang datang untuk membantunya meminta pengampunan. Maaf Tuan Tang, mungkin aku salah mengira. Meski dibentak-bentak, Fendi Su tetap meminta maaf sambil tersenyum. Tak perlu meminta maaf padaku, minta maaflah pada Tuan Cameron. Kata Hendrik Tang. Tuan Cameron, Tuan Tang, apakah Anda salah menyebut, siapa Tuan Cameron yang kau katakan ini, aku tak mengenalnya. Kata Fendi Su dengan heran. Ia benar-benar tak mengerti, kenapa tiba-tiba Hendrik Tang menjadi begitu marah karena seseorang bernama Tuan Cameron. Siapa dia, kenapa bahkan Hendrik Tang menyebutnya, Tuan Cameron? Kau tak mengenal Tuan Cameron. Hendrik Tang menatapnya dengan dingin. Dalam hati ia merasa sangat geram hingga rasanya ingin membunuh Fendi Su di tempat ini juga. Dasar idiot.
Ia tak mengenal Tuan Cameron, dan berani meminum wine yang kuhadiahkan pada Tuan Cameron. Dan masih bersikap sok. Setelah memikirkannya, Hendrik Tang segera menoleh menatap Cameron Lin dan menundukkan kepala dengan panik. Tuan Cameron, maafkan aku tidak menyambut Anda dengan baik dan tidak mempersiapkan dengan matang, silahkan hukum aku. Apa? Ia adalah. Melihat kejadian ini, Fendi Su sangat terkejut. Bagaimana bisa pria kampung dari provinsi Donghai yang kata Tasya Zhu adalah pria tak berguna yang bergantung pada mertuanya ini bisa berubah menjadi Tuan Cameron yang sejak tadi disebut Hendrik Tang? Mana mungkin. Hendrik Tang adalah orang yang sangat berkuasa. Dia memanggil pria tak berguna ini Tuan Cameron. Tuan Tang, sepertinya Anda salah mengira. Pria ini berasal dari provinsi Donghai dan aku mengenali identitasnya. Dia hanyalah seorang pria tak berguna yang bergantung pada mertuanya dan menjadi asisten istrinya. Kata Fendi Su dengan heran. Benar, Anda pasti salah. Mana mungkin bocah kampung yang tak berguna ini adalah Tuan Cameron yang Tuan Tang maksud. Melihat Hendrik Tang bersikap sangat hormat pada Cameron Lin, Tasya Zhu dan yang lainnya tampak sangat terkejut. Tak mungkin. Bagaimana bisa seorang pria yang menjadi asisten istrinya ini bisa memiliki kedudukan setinggi itu, dan juga ia berasal dari provinsi lain? Dari mana ia bisa memiliki hubungan dengan Hendrik Tang yang terkemuka di kota di? Apa katamu? Tak berguna. Hendrik Tang terkejut, alisnya mengerut. Bocah bermarga Su, sepertinya kau sudah bosan hidup, kata Hendrik Tang dengan marah sambil menuding Fendi Su. Beraninya Fendi Su berkata seperti ini di hadapan Tuan Cameron. Jangankan hanya Fendi Su, seorang anak yang tak memiliki posisi penting di keluarga Su ini, bahkan jika seluruh anggota keluarga Su berada di sini pun, ia tak bisa berkata seperti itu. Fendi Su merasa sangat ketakutan hingga wajahnya memucat, suaranya gemetaran. Tuan Tang, apakah aku menyinggungmu? Kekuatan dan kekuasaan Hendrik Tang sangat tinggi, ia tak boleh menyinggungnya, ia tak tahu kesalahan. Apa yang telah ia lakukan hingga menyinggung pria ini? Kau masih tak mengerti. Hendrik Tang menamparkan Fendi Su dengan keras hingga ujung bibirnya berdarah, dia tampak terkejut dan marah. Fendi Su, segera minta maaf pada Tuan Cameron. Jika Tuan Cameron tak bersedia memaafkanmu, ku beritahu kau takkan bisa keluar dari Hotel Zongtian hari ini, dan beritahu keluargamu untuk bersiap-siap menerima akibatnya. Kata Hendrik Tang dengan dingin. Bab 249 bersikap sok di hadapan Tuan Cameron. Hendrik Tang mengamuk, dan semua yang berada di sana merasa ketakutan, seperti telah terjadi masalah besar. Memang, bagi mereka, Hendrik Tang sudah seperti langit di atas kepala mereka, tak ada tandingannya. Meskipun mereka memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tinggi, tapi hal ini tetaplah tidak cukup, mereka takkan bisa menandingi Hendrik Tang. Hanya dengan satu perintah, Hendrik Tang akan bisa mengenyahkan mereka dari distrik Zongtian malam ini juga. Tapi orang yang begitu berkuasa di distrik Zongtian ini bisa menjadi begitu marah hanya demi seorang pria kampung dari provinsi Donghai, yang masih bergantung pada mertuanya dan menjadi asisten istrinya ini. Ini sangat mengherankan, sungguh tidak masuk akal bagi mereka. Segera, semua menatap Cameron Lin dengan ekspresi ketakutan. Dalam pikiran mereka semua muncul dua kata, tak disangka. Tak disangka. Cameron Lin ini rupanya memiliki koneksi yang luar biasa, bahkan Hendrik Tang pun mengenalnya. Tuan Tang, tidakkah ini terlalu berlebihan? Kata Fendi Su sambil menahan amarahnya, aku menghormati Anda, dan memang kekuasaan Anda lebih besar daripadaku. Tapi Anda malah menamparku dan menyuruhku minta maaf pada orang asing ini. Tidakkah Anda terlalu tidak menghormati keluarga Su? Fendi Su tak tahan lagi. Dia bisa menerima Hendrik Tang menamparnya, tapi ia tak bisa menerima jika ia menyuruhnya meminta maaf pada pria tak berguna dari provinsi Donghai ini. Apalagi, sejak tadi ia telah menghina Cameron Lin, dan kini ia harus meminta maaf padanya di hadapan begitu banyak orang. Mana mungkin ia masih punya muka saat menghadapi mereka nanti? Keluarga Su. Hendrik Tang memandang Fendi Su dengan dingin dan mendengus, dia tampak semakin marah. Pak. Hendrik Tang segera menghajarnya. Fendi Su hanya bisa mundur lalu terjatuh ke tanah. Dia jatuh dengan posisi yang memalukan, dan wajahnya memar-memar dan membengkak. Kau masih berani bersikap congkak di hadapan Tuan Cameron.
Bocah tak penting dari keluarga Su, kau kira kau bisa mewakili keluarga Su? Kata Hendrik Tang dengan muak sambil menatap Fendi Su dengan ekspresi mencemooh. Apakah kau menganggap meminta maaf pada Tuan Cameron adalah hal yang memalukan? Ku beritahu kau, jika kau tak minta maaf, kau akan mati. Hendrik Tang benar-benar murka, urat-uratnya tampak di dahinya, ia menatap Fendi Su dengan garang. Fendi Su masih berani menyombongkan identitasnya, sungguh angkuh. Dan juga sejak tadi berani melakukan tindakan bodoh seperti ini. Beraninya ia bersikap angkuh di hadapan Tuan Cameron, tidak mati saja sudah bisa dianggap akhir yang baik baginya. Kau, Fendi Su merasa sangat malu dan marah, ia berusaha mengembalikan harga dirinya, tapi ia tak bisa. Ia benar-benar jengkel, tak masalah jika Hendrik Tang mempermalukannya, tapi Cameron Lin. Entah cara apa yang digunakannya untuk menghasut Hendrik Tang hingga Hendrik Tang berpihak padanya dan membantunya. Akan kuhitung sampai 3, jangan memaksaku melakukannya, kata Hendrik Tang dengan garang. Sekujur tubuh Fendi Su gemetaran, ia merasa sangat terhina, ia menatap Cameron Lin dengan ekspresi tidak rela. Kenapa ia memaksanya minta maaf pada pria tak berguna ini? Tuan Cameron, apa yang harus kulakukan pada orang ini? Tanya Hendrik Tang pada Cameron Lin dengan penuh hormat, keringat bercucuran di dahinya. Cameron Lin meminum tehnya dan berkata dengan tenang, terserah kau. Baik, Hendrik Tang menundukkan kepala, ia semakin merasa tertekan. Tuan Cameron menyerahkan padanya untuk membereskannya. Jika ia tak bisa memberikan hasil yang memuaskan untuk Tuan Cameron, habislah ia. Setelahnya, Hendrik Tang menatap Fendi Su dengan ekspresi suram dan mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Karena kau begitu keras kepala, akan kulihat sampai kapan kau bisa bersikap keras kepala seperti ini. Kata Hendrik Tang dengan tegas. Jangan, Tuan Tang, aku salah. Kumohon, jangan memanggil orang kemari. Aku akan minta maaf pada Tuan Cameron sekarang juga. Fendi Su segera berkata saat melihat Hendrik Tang bersikap serius, ia segera meminta maaf dan mengenyahkan kearoganannya. Hendrik Tang benar-benar akan menghancurkannya. Ini bukan waktunya bercanda. Ia sungguh tak menyangka Cameron Lin memiliki pengaruh yang demikian besar pada Hendrik Tang, lagi pula ia hanya sesekali mengoloknya, bukan. Maaf Tuan Cameron, aku telah menyinggung Anda, tolong jangan dimasukkan hati. Kata Fendi Su dengan kepala tertunduk, ia memaksakan diri tersenyum dan mengangkat gelasnya. Tuan Cameron, mari tos untuk menghormati Anda, aku layak untuk dihukum. Kata Fendi Su dengan kaku, ia masih merasa tak rela meminta maaf dan merasa gengsi. Cameron Lin berkata dengan santai, tos. Kau tak layak untuk itu. Fendi Su sangat terkejut, dia tak menyangka Cameron Lin akan merendahkannya. Tadi ia tak mengizinkan Cameron Lin untuk meminum wine itu, dan sekarang ia mengajaknya tos untuk menghormatinya. Tapi ia segera berkata ia tak layak untuk tos dengannya, benar-benar mempermalukannya. Semua yang berada di sana tertegun melihat kejadian ini dan tak bisa berkata-kata. Keadaan yang berubah 180 derajat ini benar-benar mengejutkan. Hendrik Tang tiba-tiba datang dan memaksa Fendi Su dari keluarga Su untuk meminta maaf pada Cameron Lin. Dan tadi Hendrik Tang mengirimkan 2 botol wine itu untuk Cameron Lin. Memangnya sehebat apa kemampuan Cameron Lin yang sejak tadi mereka olok-olok ini? Dari mana ia bisa begitu menghormatinya? Yang tampak paling terkejut adalah Tasha Zhu. Dia menatap Cameron Lin dengan ekspresi tak percaya. Reputasi Cameron Lin di Provinsi Donghai hanyalah dikenal sebagai seorang pria yang masih bergantung pada mertuanya. Dia tak menyangka ia memiliki koneksi sehebat ini. Bahkan Hendrik Tang begitu menghormatinya. Sungguh tak disangka. Lu Zhang tampak sangat gembira. Meskipun ia tak mengetahui seperti apa kekuasaan Hendrik Tang, tapi melihat Fendi Su begitu ketakutan, ia tahu Cameron Lin memiliki seorang teman yang sangat hebat di kota Di. Saat melihat Cameron Lin tak mengatakan apapun lagi, Hendrik Tang berkata dengan penuh hormat, Tuan Cameron, Tuan Yu memerintahkanku kemari untuk menjemputmu. Cameron Lin mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Sambil berkata, Hendrik Tang membukakan pintu ruangan, dan tanpa mengacuhkan Fendi Su yang terkapar di lantai, Cameron Lin bangkit dan berjalan keluar, Lu Zhang mengikuti di belakangnya. Saat mereka bertiga telah pergi, semua yang berada dalam ruangan itu menghembuskan nafas lega, perasaan tertekan tadi tiba-tiba sirna.
Kedatangan Hendrik Tang sungguh membuat mereka merasa tertekan. Fendi Su tampak sangat marah, dia ingin bangkit tapi tak bisa. Tulangnya patah saat ditendang Hendrik Tang tadi. Melihatnya, dua orang pria muda segera membantu Fendi Su. Tuan Su, bagaimana bisa terjadi? Pria kampung itu berani menggunakan posisi Hendrik Tang untuk menindas Anda. Benar-benar tak tahu diuntung. Kata seorang bawahannya. Sudahlah. Cepat atau lambat aku akan membuatnya menyesali keputusannya. Jangan kira ia akan bisa meninggalkan kota dengan selamat. Ekspresi Fendi Su penuh amarah. Kata Xia, bantu aku memata-matai Kluzang dan Cameron Lin. Aku takkan membiarkan mereka begitu saja. Bahkan meskipun ia takkan bisa menandingi Hendrik Tang, ia pasti akan bisa mengalahkan Cameron Lin. Fendi Su telah membulatkan keputusannya. Entah bagaimana caranya ia harus melampiaskan amarahnya ini. Ia tak percaya Cameron Lin akan bisa selamanya bergantung pada Hendrik Tang. Pasti ada suatu saat ia akan sendirian.